Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Riki Ruli selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan kelas F. Eh, yang saya hormati juga para hadirin yang melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Fareza Rianda dengan NIM 2021 31116. Presentasi kali ini didedikasikan untuk UAS kecerdasan buatan, di mana di sini saya mendapatkan materi yaitu probabilistic programming. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan materi ini. Kita akan membahas apa itu probabilistic programming. Oke, di sini saya telah membuat bahan presentasi yang interaktif menggunakan software PowerPoint. Nah, baik. Kita bisa next. Probabilistic programming. Probabilistic programming itu adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan representasi pengetahuan probabilistik dan inferensi dalam domain yang tidak pasti. Dalam AI, terdapat berbagai macam representasi pengetahuan, mulai dari atomik, faktorisasi, hingga struktural. Nah, materi apa saja yang bakal kita bahas yaitu pertama definisi probabilistic programming, kedua model probabilitas relasional, yang ketiga sin- syntax and semantic dalam model probabilitas relasional. Yang terakhir adalah feedback atau video belajar probabilistic programming. Nah, kita masuk ke materi pertama yaitu definisi probabilistic programming. Oke. Probabilistic programming adalah paradigma pemrograman yang memungkinkan representasi pengetahuan probabilistik. Nah, di dalam model probabilistik ini terdapat Bayesian network yang merupakan representasi dari faktorisasi yang umum digunakan. Namun, keterbatasan Bayesian network ini adalah representasi yang terlalu besar untuk domain yang kompleks, sehingga sulit untuk membuat secara manual atau mempelajari data yang terbatas. Kita bisa next. Pendekatan probabilitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah melalui logika, yaitu merancang bahasa yang menentukan probabilitas atas dunia mungkin dalam orde pertama. Nah, yang kedua itu adalah melalui bahasa atau pemrograman tradisional dengan memasukkan elemen stokastik ke dalam bahasa tersebut. Nah, mungkin kita bisa next. Nah, pendekatan pertama ini menghasilkan PPL deklaratif yang mirip dengan logika programming dan berfokus pada representasi pengetahuan probabilitas yang dengan struktur yang kuat. Nah, sedangkan pendekatan kedua menghasilkan PPL yang umum dan memungkinkan untuk penentuan probabilitas melalui program-program yang menentukan distribusi probabilitas atau jejak eksekusi mereka sendiri. Nah, mungkin kita bisa lanjut materi kedua. Materi kedua itu adalah model probabilitas relasional syntax and semantik. Nah, kita bisa lihat model probabilitas orde 1. Nah, model probabilitas orde 1 itu memiliki potensi yang dalam merepresentasikan pengetahuan yang kompleks. Ada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah himpunan model orde pertama itu tak terhingga. Hal ini menyebabkan ada masalah. Nah, jadi probabilitas itu bersyarat ketika bisa didapatkan dengan cara yang sama. Jadi pada prinsipnya kita hanya bertanya apa saja yang benar dalam P dan W itu. Nah, mungkin kita lanjut model probabilitas orde kedua. Nah, model probabilitas orde kedua ini adanya himpunan dengan bahasa dua simbol yang konstan, R di JN, N yang satu lagi simbol relasi biner. Di bawah ini semantik standar untuk orde pertama. Kemungkinan dunia di bawah semantik adalah basis data dan interpretasi dari konstanta adalah tetap. Nah, di sini menggunakan pendekatan RPM memberikan kerangka yang lebih fleksibel untuk merepresentasikan pengetahuan probabilitas dalam domain. Nah, mungkin di sini kita balik ke materi kedua, materi ketiga. Materi kedua yaitu ini.
Dan terakhir adalah, resume dari keseluruhan penggunaan semantik atau basis data. Nah, jadi RPM itu membuka jalan bagi representasi dan inferensi probabilitas yang akurat dan efisien dalam konteks yang lebih kompleks. Dalam pengembangan lebih lanjut, diharapkan algoritma ini akan membantu peningkatan RPM dalam memodelkan ketidakpastian dalam domain yang lebih kompleks. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu syntax and semantic inferensi dalam model probabilitas relasional. Nah, jadi dalam contoh sederhana ini kita melihat bagaimana seorang penjual buku online dapat memberikan evaluasi keseluruhan terhadap produk berdasarkan rekomendasi yang diterima dari pelanggannya. Nah, jadi, di sini kita bisa lihat visualisasinya, sebentar kita geser. Nah, jadi, yang A itu adalah jaringan bias untuk satu pelanggan. Nah, C1 merekomendasikan satu buku, B1 itu jujur, C1 adalah boolean, sedangkan variabel lainnya ada nilai integer 1 sampai 5. Nah, bias bersih dengan 2 pelanggan dan 2 buku. Nah, tipe signature-nya itu jujur sama dengan pelanggan benar atau salah, kebaikan pelanggan ada integer 1 sampai 5, sedangkan kualitas atau pesan ada 1 sampai 5 juga, dan rekomendasi pelanggan dikalikan dengan pesan ada integer 5. Nah, kita bisa lihat visualisasinya sendiri, quality B1, kejujuran sama kebaikannya C1 dan rekomendasinya C1, B1, begitu juga yang lainnya. Nah, ini untuk penyelesaiannya itu, dalam RPM memungkinkan penilaian probabilistik atas rekomendasi buku berdasarkan kualitas, kejujuran, dan kebaikan pelanggan. Melalui sintaksis dan semantik yang didefinisikan RPM dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel domain dengan menghasilkan distribusi probabilistik yang menggambarkan keterkaitan antar mereka. Nah, mungkin di sini kita bisa lihat, sudah direkomendasikan sesuai dengan ketentuan tadi, sehingga menghasilkan penyelesaian seperti ini. Nah, terakhir inferensi, dalam model probabilitas relasional. Jadi inferensinya itu pendekatan melalui inferensi atau penarikan kesimpulan dalam model probabilitas relasional. Dalam contoh yang diberikan mengenai buku dan pelanggan, model dasar dapat dibangun dengan loop yang sederhana. Nah, mungkin bisa kita next. Terakhir ada yaitu feedback atau video belajar. Nah, video belajar ini saya sudah cari beberapa sumber untuk kita bisa ulang lagi ya probabilistic programming itu apa dan menggunakan video. Di sini bisa kita tonton videonya dan ada juga satu lagi video mengenai contoh probabilistic programming. Nah, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Fahri Zarianda. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.